wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil dzakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bi muradih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita limpahan nikmat yang tidak ada taranya. Karena itulah para salafus shalih menegaskan bahwa sesungguhnya kita sebenarnya pada hakikatnya tidak akan mampu mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kita diajarkan oleh Rasulullah SAW dua doa yang mencakup semua itu, yang mencakup semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan doa yang beliau ajarkan kepada kita, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat, alhamdulillahi ala kulli hali. Dua doa itu mencakup nikmat apapun yang kita rasakan dalam hidup ini. Termasuk pagi hari ini kita masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di majlis taklim, di majlis taklim at-tazkirah ini. Mudah-mudahan senantiasa kita berdoa, langkah kita dari rumah masing-masing ke majlis ini adalah isyarat langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah yang saya hormati dan Allah muliakan, semoga senantiasa kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang kalau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh bumi, penghuni bumi ini akan menghinakan, dia tidak akan hina. Seluruh bumi ini akan merendahkan, dia tidak akan rendah ketika kita sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di pertemuan kedua kajian hari Ahad pagi pasca kita kemarin Ramadan dan Idul Fitri, kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang didampingi dengan beberapa ayat Al-Quranul Karim. Untuk menambah keberkahan pertemuan kita hari ini, seperti biasa kita lantunkan zikir Asmaul Husna untuk melengkapi keberkahan ta'lim kita di pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya
ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqim ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsin ya Mubdi ya Muhid ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Dhar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian tentang bab ikhlas, bab pertama dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ada 3 hadis terakhir dalam bab ini yang kita akan bahas di hari ini. Tapi sebelumnya saya informasikan, alhamdulillah kita dapat transfer tadi subuh 1 juta rupiah dari Haji Aprianto dan Ibu Tias. Tetapi beliau amanah. Ya, ini beliau amanahnya Ibu Tias, Ibu Hajah Ibu Tias beserta keluarga menitipkan wakaf uang 1 juta untuk diberikan Al-Quran.
atau juz amma atau Iqra buat anak-anak nanti. Disampaikan pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Aprianto dan almarhumah Ibu Hajah Rosita. Mudah-mudahan Allah sampaikan nanti di akhir taklim ini kita bikin video singkat. Nanti saya akan shoot ibu-ibu ya, saya shoot ibu-ibu sebentar. Mudah-mudahan nanti Al-Qur'annya sudah datang dari Ustaz Mahfud. Belinya dari Ustaz Mahfud yang datang, jadi sudah tidak bisa cari-cari. Ini adalah gerakan sedekah subuh saya WA saya, jadi banyak yang respon, alhamdulillah. Dan hari ini kemarin juga sudah masuk ya yang sedekah subuh itu dari kemarin yang dari PYUU sudah masuk tanggal 5 Maret 5 April dari Tesri 50.000. Kemudian dari Bu Sri Alia masuk lagi yang bulanan 50.000 dan 10.000 dari Bu Idit dan 500.000 dari PYUU kemarin. Tambah untuk itu. Saldo kita sampai hari ini 3.290.000 setelah bisa memasang pintu dan pintu sekretariat. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Mudah-mudahan akan semakin bertambah yang respon sedekah subuh, walaupun 10.000 rupiah, 20.000 rupiah itu akan menutup pintu neraka buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadis pertama, ini hadisnya lumayan luar biasa ya, panjang hadisnya. Saya baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi. Salat seseorang, khususnya laki-laki, di dalam berjamaah, salat seseorang berjamaah itu melebihi salatnya fi baitihi, di rumahnya, wa salatihi, dan salatnya fi suqihi, di pasar, di tempat kerja, dimanapun. Bid'an wa isyrina darajatan, bedanya 25 derajat. Wa zalika ana hadahu idza tawaddo'a, bila seseorang, sesungguhnya pahala seperti itu didapatkan bila salah seorang di antara mereka tawaddo'a, berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian membaguskan wudunya. Summa atal masjidah, kemudian datang ke masjid, layan hazuhu ila sholat, tidak ada yang mengalihkan perhatiannya kecuali sholat. La yuridu ila sholat, tidak bermaksud kemanapun kecuali untuk sholat. Lam yahti khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatun, tidak ada yang melangkah ke masjid kecuali akan diangkat derajatnya 1 derajat. Wa hutta anhu biha khati'atun, dan akan dihapus darinya dengan langkah kakinya itu ke masjid khati'atun, 1 kesalahan, hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk ke masjid. Fa idza dakhala al masjid, bila dia masuk ke masjid, kana fi sholati, maka dia dalam sholat, maka nabi sholatu fi tahbisuhu, selama dia bertahan dalam sholatnya, tidak batal. Wal malaikatu yusholluna ala ahadikum, dan malaikat membacakan ampunan, bersolawat, mendoakan kita, madama fil majlisihi, selama kita dalam masjid atau majlis itu, alladzi sholati, yang kita sholat di dalamnya. Yaquluna, malaikat berkata, Allahumma arhamhu, mendoakan orang yang sholat berjamaah ke masjid. Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmatilah dia. Allahumma ighfirlahu, ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah, terimalah tobatnya. Malam yu'zi bihi, selama dia tidak menyakiti di masjid itu, di tempat itu, gitu. Walaupun di sini tidak dikatakan masjid ya, berjamaah dimanapun, pahalanya 27 derajat, bukan hanya di masjid. Dimanapun berjamaah sholatnya 27 derajat. Tapi syaratnya 27 atau 25 derajat itu malam yu'zi bihi, malam yuhdis. 1, selama dia tidak menyakiti. Malam yuhdis, selama dia tidak
berhadas. Gitu. Kalau berhadas nih, tidak masalah. Tapi hadis ini dalam catatan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, aksarul ulama, ta'awwala aksarul ulama, menakwilkan sebagian besar ulama al-aza bil ghibati wa dzurri wa ghadza. Jadi kita sudah tahu semuanya, pahala berjamaah itu 27 derajat. Dihitung bagaimana niatnya. Niat ke masjid, niat berjamaah itu apa niatnya? Karena Allah apa bukan? Kalau karena Allah 27 derajat. Kalau karena malu belum tentu 27 derajat. 27 derajat itu dalam kitab Is'alur Rafiq, saya belum pernah ngaji sama Kiai Haji Aceh Syafeni, guru saya di Tasikmalaya, kitab Sarah Sulamut Taufik. Jadi 27 derajat itu dalam kitab Sulamut Taufik diurut benar-benar 27, dari mulai dia wudhu, dibaguskan wudhunya, terus melangkah kakinya dihitung sampai terus sampai ke masjid, sampai terus sampai itu ada 27 derajat, ada 27 hitungan pahalanya kayak gitu. Tetapi 27 itu kalau malam yu'zi, selama tidak menyakiti saudara sesama muslim. Menurut Imam Nawawi, apa itu malam yu'zi? Malam yu'zi itu ta'awwala aksar ulama al-aza itu bil ghibati wa dzurri wa ghadza. Selama dia tidak ghibah, tidak memukul, tidak mencaci maki, tidak mencela saudaranya di tempat itu. Ini yang saya sampaikan kemarin. Itu ghibah dosa besar. Syatama asyatmu dosa besar. Menurut Imam Az-Zahabi, mencaci maki, mencela kehormatan itu dosa besar. Harus tobat, nasuha, dan minta maaf sama orang yang dicelaknya. Saya sampaikan terbuka, walaupun tidak saya sebutkan siapa orangnya, wallahu a'lam. Kasus kemarin Surat Kale di masjid kita itu dosa besar. Ya, itu dosa besar. Saya berani mempertanggungjawabkan hukum ini dengan keterangan ini. Dosa besar itu. Dan itu akan mengopkan pahala berjamaah orang pelakunya. Lihat ini. Malam yu'zi, selama dia tidak menyakiti. Kalau dia menyakiti saudara sesama muslim, nggak dapat pahala dia selama berjamaah. Nggak dapat. Hiji kita menang. Eleh terus orang di imam. Sholatnya eleh. Ayo kita adu argumentasi bahwa kitabnya yang mendengar kata-kata ini. Karena saya tidak mau ikhlas untuk hal yang maksiat. Gak mau. Ikhlas Ustaz, ikhlas saya. Mana saudara saya direndahkan, dihina, saya ikhlas. Saya tidak membalas, tidak bereaksi ini berlebihan, hanya mungkin menyampaikan tausiah dan tanbih. Saya tidak membalas apa, hanya diam saja saya. Tapi nggak ikhlas untuk hal yang kaitan dengan maksiat. Nggak ikhlas, nggak akan ikhlas melihat maksiat. Kalau kita ada di tempat maksiat terus ikhlas, dapat dosanya kita. Lihat dalam Bukhari Muslim. Orang kalau ada di tempat maksiat, hatinya tidak ingkar, dia dapat dosanya. Dapat. Syarakahum, berserikat ya dalam maksiat itu. Maka saya cuma minta bertobat dan minta maaf. Kenapa saya mengatakan di situ caci maki? Isinya jelas. Isinya itu surat Kale itu isinya apa? Celaan, cacian, hinaan, mencela, menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Saya nggak berani. Saya mau bahkan diri sendiri untuk tidak berjamaah ke masjid. Biar saya tanggung berjamaah sama Umi aja di rumah. Mudah-mudahan 27 derajat tetap dapatnya. Masalah. Kalau ke masjid, boleh ke masjid manapun. Saya boleh ke warung borok, boleh. Nggak ada larangan dalam kitab. Tunjukkan kepada saya ada nggak larangan. Harus sholat di masjid sendiri? Nggak ada. Di mana saja, semakin jauh, semakin banyak pahalanya. Itu. Ini saya sampaikan agak tegas dan keras, biar paham gitu maksudnya. Jangan yang tahu diam saja kok. Semua pengurus tahu diam saja, membiarkan kemaksiatan itu dan seolah-olah sudah selesai aja urusan. Ya tidak selesai. Saya nggak mau
bergabung dengan orang-orang yang membiarkan kemaksiatan besar terjadi di kampung kita. Ini saya tidak sengaja menemukan dalil ini, ya, tidak sengaja, langsung terinspirasi. Tanbih buat saya, tanbih buat kita semua yang maksiat. Tunjukkan kalau saya pernah mencela orang lain, saya akan tobat. Menghina gitu, kamu jelek. Di kita belum ada imam yang taksirnya bagus. Nanti saya hadirkan di hari Jumat nanti, ketika minggu keempat, guru taksin yang benar-benar teruji secara nasional. Biar nanti kita tahu siapa yang belum sudah bagus bacaan Quran, siapa yang enggak. Mungkin ustaznya yang dihadirkan. Jadi kita belum ada yang tahsinnya bagus aman, sama standar lah, nggak ada. Ada yang di bawah standar kita imamnya ada. Apa kita celak? Ya enggak lah. Karena Imam Nawawi mengatakan kalau jamaahnya yakin sholatnya sah dalam berjamaah, walaupun imamnya di bawah standar, selama tidak jali masih sah sholatnya. Jangan dicela. Si Anu, ada orang lain itu kemarin, si Anu nggak pantas jadi imam. Kita ngomong waktu pantas jadi imam. Nah gitu. Kita sama-sama paham, yaitu sama-sama paham bahwa kita punya kekurangan, belum standar, belum. Sama-sama toleransi, tawakal sama Allah. Mudah-mudahan Allah terima kelemahan kita. Kayak gitu. Ya. Ini yang penting saya sampaikan. Ya. Karena kalau tidak tegas seperti menyampaikannya, dianggap sepele, main-main. Saya mah kasihan. Kata Imam Nawawi, kata Imam Al-Qurtubi yang sudah kita lewati, jangan memponis orang, tapi beri kesempatan dia bertobat dan minta maaf. Jangan memponis sampai tiba sakaratul maut. Lihat Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya. Sudah kita lewati bahasa itu. Jangan memponis orang, jangan sampai tiba sakaratul maut. Gitu. Kalau itu juga kalau ada tanda-tanda zohiriyahnya, seperti apa dia nanti akhir hidupnya. Gitu. Jangan sampai seperti orang yang merasa beramal soleh terus, padahal amalnya digerogoti oleh satu dosa yang tidak pernah dia taubati, tidak pernah dia minta maaf sama seseorang, dan tidak pernah dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita konfrontasi apa dosanya Ustadz Mahfud misalkan, kita konfrontasi sampai dibalas seperti itu gitu. Dosanya apa? Saya ingin tahu, karena saya teman Ustadz Mahfud, tahulah kredibilitas beliau, dosanya apa kira-kira. Kalau beliau punya dosa, nanti saya juga akan suruh Ustadz Mahfud untuk bertobat. Kalau sampai dicela seperti itu, kita saling tobat lah. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Ini bahasan yang perlu catatan khusus yang saya sampaikan pagi hari ini. Jadi pahala apapun selama kita punya hak kezoliman kepada orang lain, itu akan bermasalah buat pahala kita. Apapun, bukan hanya berjamaah yang tidak dapat pahala, nggak dapat pahala berjamaahnya. Malam yu'zi, selama dia tidak menyakiti saudara. Kalau dia menyakiti, bil ghibah, wal ghadab, wan namimah, wasyatm, itu dia tidak dapat pahala berjamaah. Sia-sia amal ibadahnya. Itu kalau tidak dengan ilmu. Makanya harus dengan ilmu, jangan dengan emosional, apalagi dengan persepsi pribadi. Urang mah tersep kasih A, jadi mimpin kampung orang karena lain orang dia asli. Itu sangat picik sekali itu, ya. Luar biasa itu. Ta'assub itu. Kalau orang seperti itu matinya mati jahiliyah. Betul hadisnya sok. Saya bisa tunjukkan hadisnya. Kalau orang kesukuan, nasionalisme, jadikan merasuk dalam hati, dia mati dalam nasionalisme, dia mati jahiliyah. Gitu. Jadi ini hal yang kadang-kadang kita menyepelekan. Gitu. Nah ini hadis pertama, ya. Ini hadis pertama. Hapunten kalau ibu-ibu karena kagetnya. Nah, saya kenceng dikit ya. Hadis kedua masih tentang ikhlas. Fima yarwi an Rabbihi. An Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbihi. Tabaraka ta'ala qala
Innallaha katabal hasanat wassayiat. Allah mencatat setiap kebaikan dan keburukan. Dicatat tuh Allah melalui malaikat Raqib dan Atid. Paman hamma bihasanatin, barang siapa yang bermaksud berbuat baik, falam ya'malha, tapi dia tidak mengamalkannya, tidak melakukannya. Katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Allah tetap beri pahala sempurna, satu pahala sempurna. Orang rek duha tapi terjadi karena babaturan kabur nyamper ondangan. Orang tersalat duha, anak buburu, ayo kok bilang datang itu ditungguan. Padahal saya duha orang terus ngampatkan saja dah. Gitu. Tetap dapat pahala sempurna, satu pahala dua. Gitu. Satu. Wa in hamma biha fa amilaha kataballahu asyra hasanatin ila sab'imi'ati dhibin ila an'abin katsira. Apabila seseorang bermaksud ya berbuat baik, fa amilaha, dia melakukannya. Yang ini mah kabulu taduha 2 rakaat. Kataballahu asyra hasanatin, Allah catat 10 kebaikan, 10 doa yang terlaksana kabulu memang disamper buat 10. Bahkan ila sab'imi'ati dhibin, sampai 700 lipat. Bayangkan. Bahkan ila ad'afin kasiratin, sampai berlipat-lipat pahalanya. Gitu. Wa in hamma bisayiatin, sekarang yang kebalikannya, wa in hamma bisayiatin, bila seseorang bermaksud berbuat buruk, falam ya'malha, tidak jadi dilakukan, kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Masya Allah, Allah maha baik. Orang berniat, arek aroma si A, arek ngomongkan si C, cek si B teh. Arek berangkat terjadi budakna ceri di imah. Itu terjadi berangkat narek ngomongkan di imah si A teh. Itu ngomongkan si C. Tetap dapat pahala, tidak jadi ngomong kenana. Bayangkan Allah Maha Rahman Rahim sama kita. Satu pahala